بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا ربك وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفضل العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى نبينا الآمر النهي فلا أحد أقر في قول لا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mari kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita, juga para jamaah kita yang telah berpulang ke rahmatullah, khususnya yang telah mewakafkan masjid ini, dan para donatur yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirah-Nya
kubur mereka semua Allah jadikan raudhah min riyadil jannah, dan keluarga kita, jamaah kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kesembuhan yang sempurna. Juga kita yang hadir pada pagi hari yang barakah ini, senantiasa Allah berikan taufik dan hidayahnya. Allah jaga kesehatan kita, Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita. Ala hadhihi an-niyyah wa khususan li muallif hadzal kitab wa ala ma tawassalahu as-salihu ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi zidni 'ilma. Amin. Yang saya hormati Ketua Masjid Jami' Uqayah Bapak Ustaz Nurjaya Kusuma beserta pengurus yang lainnya. Yang saya hormati Ketua Yayasan Masjid Jami' Uqayah orang tua kita Bapak Haji Ahmadi beserta pengurus yang lainnya. Juga yang saya hormati para asatidzah, di antaranya Ustaz Ali Khairuddin, Ustaz Syafi'i Sahabat, kemudian Ustaz Khamsin, Ustaz Ahmad, Ustaz Ghani, Ustaz Abu Sibun, dan para asatidz yang lain, para orang tua kita, para tokoh masyarakat, antaranya Bapak Haji Nurjana Gaus, Bapak Haji Mardani, Bapak Haji Yahya, Bapak Haji Nu'ain, Bapak Haji Hadianto, dan banyak dari para orang tua kita yang lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Juga yang saya hormati para hujjaj hadirin, bapak-bapak sekalian, juga hadirat ibu-ibu seluruhnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari yang barakah ini kembali kita hadir dan berada di tempat yang mulia, di majlis yang istimewa, di waktu yang barakah. Maka minimal insyaallah 3 fadilah ini jadi sebab Allah berikan banyak keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Hadits Riyadhus Shalihin, Hadits Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain. Amin. Wa anhu صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الشديد بالسرعة بضم الصاد وفتح الراء، السرعة أي الذي يسرع الناس كثيرا بقوته، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قصتان في كرب الغيظ. وحكي عن بعضهم أنه قدم له خادمه طعاما حارا في صحفة فعثر فوقع ما معه على سيده فامتلأ وجهه غيظا
فقال له الخادم يا مولاي خذ بقول الله تعالى. فقال وما قال الله تعالى؟ قال الخادم قال الله تعالى والكاظمين الغيظ. فقال السيد كظمت غيظي. قال الخادم والعافين عن الناس. فقال عفوت عنك. قال الخادم الله يحب المحسنين. فقال أنت حر لوجه الله ولك هذه 1000 دينار إلى آخره. والله تعالى أعلم بالصواب. Hadirin hadirat sekalian, masih dalam kajian hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Al-Arba'in Nawawi, dan kita masih dalam hadis yang ke-16, di mana hadis yang ke-16 ini adalah berisi tentang an-nahyu 'anil ghadab, masih berbicara tentang larangan berperilaku marah atau menunjukkan marah kita, enggak boleh marah. Dari beberapa hadis dan nasihat ulama telah kita bicarakan. Selanjutnya, wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dalam hadis ini kita akan jadi tahu, kita bakal tahu dan jadi paham siapa orang yang kuat, siapa orang yang baik, orang yang memang tegar, orang yang dikatakan kuat daripada dirinya. Dalam hadis Rasulullah SAW berkata, laisa syadidu bisur'ah, bukanlah orang yang kuat itu asyadid, orang yang kuat. Laisa syadidu bisur'ah, bukanlah orang yang kuat itu orang yang ahlus sur'ah, orang yang selalu mengalahkan musuhnya ketika berantem, orang yang mengalahkan musuhnya ketika bulat, orang yang kalau berantem menang. Bukan itu orang yang kuat, orang yang pokoknya nggak kalah kuatnya. Dalam pandangan syariat bukan seperti itulah orang yang dikatakan kuat, bukan fisiknya, bukan keahliannya. Innama syadidu alladhi yamliku nafsah 'inda al-ghadab. Sesungguhnya, kata Rasulullah SAW, yang dinamakan orang yang kuat itu adalah alladhi yamlik nafsah 'inda al-ghadab, orang yang bisa memiliki, apa maknanya menguasai. Hak tamlik, hak milik itu jadi kuasa seseorang dalam satu materi. Tapi dalam pembahasan ini apa maknanya? Alladzi yamlik nafsah 'inda al-ghadab, orang yang menguasai, orang yang bisa menguasai nafsunya, orang yang menguasai nafsunya, bukan sebaliknya dia dikuasai oleh nafsu. Ada istilah begitu Pak, kalau nafsu itu di dalam hati yang banyak syahwat, yang banyak keinginan-keinginan. Ini sifatnya nafsu. Seorang yang beriman harus mengalahkan nafsunya dan nggak bisa dihilangkan nafsu. Dia hanya harus, tugas kita ngalahin. Nah, orang yang dikatakan kuat di dalam syariat adalah orang yang bisa menguasai dirinya indal ghadab, ketika mau marah. Ketika marah, udah kejadian, dia bisa tahan, dia bisa redam. Atau ketika akan timbul marahnya, dia bisa tahan. Itulah semestinya dan sesungguhnya orang yang dikatakan kuat dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mau jadi orang kuat, bukan yang nggak mempan dibacok, bukan yang jago berantemnya, bukan. Itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada pandangan syariat sekecil pun untuk kemuliaan orang itu. Ketika yang diandalkan adalah kekuatan fisik. Ya, ini jangan kita lalu melihat seseorang dengan keahliannya, dengan badannya, dengan fisiknya yang luar biasa, lalu kita katakan ini orang bagus, cakep nih. Enggak ada apa-apa. Bukan lahirnya yang dilihat, tapi ketika marah. Coba itu orang yang kayak dia lihat kayaknya badannya kuat aja, kita godain aja, misalnya kita tes, ya.
dia marah atau kagak. Tapi ketika dia senyum, dia bisa menguasai marah yang bisa dia keluarkan, itu namanya orang yang baik. Double dia. Ya, berarti fisiknya bagus, hatinya juga bagus. Ya. Jadi yang terpenting dari zahir dan batin adalah batin, hati kita. Khususnya tadi dari masalah ketika kita diuji, ada satu hal, perbuatan atau kejadian yang bisa memancing amarah kita, maka pelajaran dalam hadis yang ke-16 ini adalah tahan. Nah, ketika kita bisa menahan marah, bahkan kemarin dua hadis itu, ya, man kadhima ghaidan, siapa orang yang menahan marahnya, wa huwa qadirun ala imdha'i, siapa yang menahan marah padahal dia pantas buat marah, padahal dia bisa melampiaskan marahnya. Kenapa? Kuat dia, peker dia, atau dia berada di dalam pihak yang benar, dia melakukan kebenaran nggak salah, bisa dimarahin orang, bisa balikin dia, tapi dia tahan marahnya, padahal dia mampu bisa marah kepada orang itu, maka itu menjadi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man kata Nabi, "Mana Allahu qalban nuran wa amnan wa iman." Allah akan isi hati orang tersebut dengan nur cahaya. Jadi orang yang selalu bisa menahan marah, dikit-dikit kegelapan hatinya akan hilang. Kenapa gelap hatinya hilang? Akan masuk cahaya dikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit masuk cahaya di dalam hati, maka insya Allah kalau orang punya hati sudah bercahaya, jaminan surga ya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah hilangkan penyakit-penyakit hati kita, gelap-gelap kita, nafsu-nafsu marah kita hilang dengan belajar di sini yang insya Allah bisa kita amalkan. Memang bicaranya gampang, tapi pelaksanaannya kadang ketika marah meledak-meledak. Apalagi ada orang yang terkenal dengan tensinya tinggi, ya, sensitif. Nah, itu buang. Istilah sensitif dalam diri kita nggak ada. Istilah tensi tinggi nggak ada. Ya, itu zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Ketika kita mungkin dulu belum tahu larangan marah. Tapi ketika kita dikatakan mau mendapatkan pujian Rasulullah, orang yang kuat itulah orang yang bisa menahan marahnya sehingga nggak jadi kuat. Ketika dia bisa melampiaskan marahnya, dia tahan. Nah, itu orang yang kuat, kata Rasulullah SAW. Dan ini kategori hadis sahih. Ya, jadi kata Nabi, innama syadidu laisa bisur'ah, innama laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu man yamlik nafsah indal ghadab. Orang yang bisa menguasai, menguasai hatinya, nafsunya ketika marah, maka itulah orang yang kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, sehingga diceritakan dalam kitab Jawahirul Ru'iyah Syarh Arba'in Nawawiyah ini beberapa kisah dari orang-orang terdahulu, baik orang-orang baik ataupun orang-orang yang buruk. Nah, di antaranya qissatan fi qaumil baik. Ada dua kisah yang terjadi di zaman. Di antaranya wa hukiya an ba'dihim, kisah dalam satu rumah, ya, ada majikan sama pembantu al-khadim. Diceritakan annahu qaddama lahu khadimah, seorang pembantu ini yang kerja di rumah majikannya dalam satu kesempatan menyajikan makanan untuk majikannya. Yang majikan ini sayyidnya udah ada di meja makan, nungguin. Ya, rupanya mungkin baru matang tuh. Tuannya majikannya udah nungguin di meja makan, makanan yang masih panas baru matang dibawa oleh pembantu. Masih panas, baru matang, lagi dibawa, lagi mau ditaruh ke meja, ngelewatin majikannya, kesenggol Pak, tumpah, panas, ya Allah melepuh. Fawaqa'a ma ma'ahu ala sayyidihi famtala'a wajhuhu ghaidan. Kira-kira marah enggak tuh majikan? Gini, contoh gampang nih, kejadian baik-baik aja. Ya mudah-mudahan ini dikit Pak, belajar. Ya normal ketika hatinya kena sesuatu yang menyakitinya. Istilahnya masakan
tumpah sayur asem, masih ngebul pak panas banget, kesenggol tumpah. Fantala'a wajhuhu ghayra, maka nampaklah di wajah majikan ini marah yang luar biasa, merah, nafsu. Dan ada bosnya, ya, yang punya rumah main tumpah-tumpahin aja. Banyak unsur kadang kesombongan keluar. Satu sisi nggak lihat situnya lah, ketika dia terkena tadi, ya, masakan yang masih panas-panas. Pokoknya lahu khadim, pembantunya ini ngelihat, wah majikannya marah, kelihatan mukanya udah nafsu mau marah-marah. Khadimnya berani pak, ya, mungkin pernah belajar tentang hadis ini, tentang fadilah menahan marah. Pembantunya pintar. Begitu dilihat majikannya mau melampiaskan marahnya, waqala lahul khadim ya maulai khudh bi qaulillahi ta'ala, wahai majikanku, ingat firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika kejadian ini berarti menggambarkan ketika ada seseorang melakukan kemunkaran atau hal yang akan munkar bakal dikerjain oleh seseorang, kita tahu, ya, kita ingatin, kita nasihatin, ya. Tapi kejadian kayak begini jarang ya. Ini khadim pembantu yang memang pinter, ya, karena dia tahu satu fadilah menahan marah. Dan secara tidak langsung, Pak, ketika kita marah, kita dilarang, diingetin jangan sampai marah. Itu sebenarnya adalah menyelamatkan kita, ya. Bukan nasihatin menjadi orang yang sok tahu, enggak, tapi sebenarnya adalah nasihatin dan menyelamatkan kita. Kemunkaran, satu hal yang nggak baik, dicegah, ingetin. Kata Nabi, sebenarnya itu nyelamatin kita. Nyelamatin siapa? Kita. Orang yang tadi itu dicegah, keluarganya dan semua. Ya, sebagaimana digambarkan oleh Nabi dalam hadis sahih, "Madzal qa'im bi huquqillah," kata Rasulullah, perumpamaan orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, di antaranya mencegah kemungkaran. Itu perumpamaannya apa? Perumpamaan seseorang yang mencegah kemungkaran dalam satu pribadi orang ataupun satu kelompok. Dicegah kemungkaran, kemaksiatan, jangan dikerjain. Seperti apa? Seperti seseorang yang tinggal di sebuah kapal laut. Kapal laut ada dua bagian, kan? Ada yang di atas, ada yang di bawah. Apa namanya? Dek. Bukan dak, kalau dak di atas. Dek. Dalam hadis Nabi gambarkan sedikit panjang. Maka ada orang yang di bawah, kalau butuh air, dia kudu kemana, Pak? Naik ke atas. Yang di atas gampang ngambil air, ya. Yang di bawah, kalau mau butuh air, dia kudu ke atas, nyerok di laut, turun lagi bawa ke bawah. Kan begitu semestinya. Jangan mengambil keputusan sendiri. Maka kata Rasulullah, maka ada seseorang yang di bawah tinggal ngambil kesimpulan. Ini daripada kita ke atas mulu ribet, kagak enak kan, melangkahin orang-orang yang di atas, melewati orang-orang yang di atas. Yaudah kita ngambil aja, kita bolongin aja nih di bawah kita. Kira-kira Pak, orang atas tahu ataupun yang di situ tahu ngambil air yang di bawah dengan cara dibolongin perahunya, langsung masuk kan air, bukan ngambil lagi, kelem dia. Maka dinasihatin, jangan. Karena kalau dia melakukan hal itu, dampaknya bukan dia doang, Pak, tapi semua. Yang dikatakan balak. Ketika dalam satu daerah, satu kampung, satu tempat ada kemaksiatan yang nggak dicegah, kayak gini, Pak. Nggak ada yang namanya mengingetin, ajak kebaikan, nggak ada yang mencegah kemungkaran, nggak ada yang membahas tentang kemaksiatan di kampung. Ada itu di kampung kemaksiatan, bahasnya nggak mau, itu jangan sampai. Harus ada pembahasan, harus ada nasihat. Jangan anteng-anteng aja. Kenapa tadi digambarkan kalau balak udah turun bukan kena yang bolongin doang, tapi siapa? Semua. Al-bala ya'um kan. Anahliku fina wa fina salihun. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kita juga kena balak sedangkan kita ini orang saleh?" Kata Nabi, "Na'am."
Nggak mau dilihat kita rajin tahajud, rajin puasa, rajin sedekah. Tapi kalau nggak amar ma'ruf nahi munkar, kena juga. Ya, maka penting di sini saya sampaikan, amar ma'ruf nahi munkar harga mati. Nggak boleh diam. Sekecil-kecil apapun harus ada nahi munkar. Pencegahan kemungkaran nggak usah jauh-jauh kan. Di kampung kita, di rumah kita, di daerah kita. Ya, kenapa? Nggak banyak kita. Semuanya nyelamatin diri kita, nyelamatin orang banyak, dan nyelamatin kampung. Gambaran tadi, kalau sampai dibolongin dikasih, sepakat itu bolongin, hancur. Itulah maknanya bala musibah. Kalau udah Allah turunkan maka kenalah semua. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ya, kata khadimnya, kata pembantunya, ingat firman Allah. Namanya orang lagi marah, majikannya nggak ingat, nggak sadar. Dia nanya lagi jadinya. Kata majikannya, wa ma qala Allah Ta'ala. Emangnya apa firman Allah yang harus saya ingat? Qala al-khadim, Allah Subhanahu wa taala, kata pembantunya berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal kadhimin al-ghaidha. Ini dalam Al-Qur'an disebutkan tentang ciri-ciri orang beriman. Kata pembantunya, di antara ciri-ciri orang beriman, wahai majikanku, adalah kadhimin al-ghaidha. Orang yang menahan marahnya. Orang yang bisa menahan marahnya. Dicegah dengan ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya. Itu ciri orang beriman, wahai majikan, menahan marah. Allah kasih hidayah kan. Ya kan, ini modelnya enak. Ada yang dinasihatin nggak tahu aja udah. Dulu jangan berisik, nasihatin kayak ustaz kan. Ya, lagi marah kita nasihatin. Itu udah meludak tuh, udah meluap-luap tuh amarah. Ini masih bisa dinasihatin. Maka kata majikannya, begitu dengar firman ayat daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wal kadhimin al-ghaidh. Orang yang beriman itu cirinya adalah orang yang bisa menahan marah. Apa kata majikannya, sayyidnya? Qadhimtu ghaidhi. Ya, saya sudah tahan marah saya. Nah, jadi marah. Dilanjutkan lagi sama pembantunya karena masih ada kalimatnya pada dalam ayat itu. Qala al-khadim wal 'afina 'anil nas. Bukan menahan marah doang. Wahai majikan, wal 'afina 'anil nas, maafkanlah manusia. Maksudnya maafin dia juga. Kadang-kadang kan Pak manusia cuma enggak marah doang tapi masih nyim. Nah, itu dia. Enggak cukup menahan marah, maka ayatnya komplit. Dalam satu ayat kalimatnya sempurna. Firman Allah Subhanahu wa taala, habis menahan marah, wal kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kata pembantunya, ada kalimat setelahnya, yaitu al-'afina 'anil nas. Orang beriman juga bukan enggak marah doang, tapi dia juga orang beriman adalah yang memaafkan manusia. Didengar dinasihatin pembantunya, qala, kata majikannya, 'afawtu 'anka. Ya udah, saya sudah maafkan kamu. Afautu anka, saya sudah maafkan kau. Kata khadimnya lagi, kata pembantunya, wallahu yuhibbul muhsinin. Rupanya pembantunya ini mengharapkan yang lebih, Pak. Bukan saja nggak dimarahin, bukan aja juga dimaafin, ada yang lebih yang pengen diharapkan sama pembantu ini. Maka kalimatnya, di akhir kalimatnya ayat ini apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang sangat berbuat baik, ihsan, muhsin. Bukan hanya berbuat baik, tapi ihsan ini sangat berbuat baik. Paham? Pembantu majikannya paham. Maka kata majikannya, faqala anta hurrun liwajhillah. Tadi istilahnya seperti budak pembantunya kan, orang yang di bawah kekuasaan majikan. Maka kata majikannya, ya udah, engkau bebas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan kerja di sini lagi dan saya bebaskan. Walaka hadhil al-qima. Dinasehatin, enggak marah, memaafkan, dibebasin, enggak kerja lagi di rumahnya dan dikasih duit, Pak. Subhanallah. Ada enggak kita? Lagi marah dinasehatin, kita kasih duit. Boro-boro hukum. Tonjokan yang keluar. Ya, nah ini luar biasa. Terima nasihat, menahan marah, karena udah bisa nahan marah itu girang. Itu satu hal yang luar biasa. Bisa memaafkan dan membebaskan lagi, udah nggak kerja sini lagi kan.
bukannya pecat Pak. Nah kalau pecat ya gaji lu udah nggak jangan ambil lagi, ada pesangonnya ya. Dan ini ambil bawa 1.000 dinar, alaf dinar, subhanallah. Satu hal yang luar biasa dan ini terjadi. Kalau ini terjadi berarti nyata, artinya nyata ya bisa kan berusaha ya. Mungkin nggak seperti majikan yang luar biasa ini, ya minimal kita menahan marah, memaafkan manusia ya. Dan kita berbuat baik, termasuk jadi berbuat baiknya majikan ini bukan bebasin uang dengan memberikan uang 1.000 dinar, subhanallah. Cerita yang kedua, karena tadi dikatakan judulnya kiswata, ada 2 kisah dalam masalah menahan marah. Cerita yang kedua, wa nadhiru dzalik ma hukiya anna jariyatan kanat. Ini di zamannya cicitnya Rasulullah. Ya, kalau Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW punya cucu yang masyhur Sayyidina Hasan dan Husain. Sayyidina Husain punya anak namanya Sayyidina Ali. Ya. Ini yang dikatakan Ali As-Sajjad yang menjadi bibit lahirnya para habaib. Sadah Ba'alwi ya. Itu Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad As-Sighar. Dari situlah karena beliau salah satu-satunya anak laki dari Sayyidina Husain yang selamat dalam peristiwa Karbala. Saat itu masih kecil, masih umur 7 tahun ya, dan saat itu lagi sakit Pak. Jadi pemerintah zalim saat itu tidak membunuh Sayyidina Ali, anak dari Sayyidina Husain, karena masih hidup, satu-satunya anak laki ya, dari anaknya Sayyidina Husain yang masih hidup. Maka dari situlah lahir keturunan para habaib Sadah Ba'alwi. Nah, ini terjadi di zamannya beliau Sayyidina Ali As-Sajjad Zainal Abidin rahimahullah. Diceritakan anna jariyatan kanat tasubul ma'li Ali bin Husain. Seorang budak di zaman dulu ya, kadang-kadang masih ada sisa-sisa perbudakan. Seorang budak wanita, budak perempuan kerja di rumah Sayyidina Ali bin Husain ya, cicit Rasulullah kerja ya, kayak pembantu dah. Fasaqatal ibrib min yadiha ala wajhihi. Ini air biasa Pak, lagi mau nuangin air ya, ketel, al-ibrib, kendi ketel, jadi mau nuangin air ke gelasnya Sayyidina Ali bin Husain. Belum sampai itu air ke gelas, kesenggol. Akhirnya ini kena wajahnya Sayyidina Ali bin Husain. Saat itu merupakan majikan daripada budak perempuan ini. Kena wajahnya beliau. Fashaddahu ay jarahu wa rafa'a ra'sahu ilayha. Manusia juga Sayyidina Ali bin Husain. Ketumpahan air karena wajahnya, karena mukanya. Nengok langsung. Nah, posisi itu. Ini kan budak perempuannya lagi penuang air. Ketumpahan air, nengok. Wa rafa'a ra'sahu ilayha. Dilihat itu budak perempuan dengan wajah pengen marah. Faqalat lahu, sama seperti yang di atas. Kata budak perempuan ini, ingatin Sayyidina Ali bin Husain. Inna Allah azza wa jalla yaqul wal kadhimin al-ghaidha. Wahai Tuhan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wal kadhimin al-ghaidha. Ciri orang beriman itu adalah orang yang bisa menahan marah. Didengar sama Sayyidina Ali bin Husain, wa qala laha qad kadhimtu ghaidhi. Saya sudah menahan marah, jangan marah. Kemudian yang kedua, qalat, sama seperti di atas, wal 'afina 'anil nas, kata budak perempuannya, bukan itu doang. Ayat berikutnya kata Allah, dan memaafkannya. Kata Sayyidina Ali sebagai majikan, qala laha qad 'afallahu 'anki. Saya sudah maafkan engkau. Terakhir, qalat wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala itu sangat mencintai orang-orang yang sangat berbuat baik. Bukan baik saja, jadi baik banget. Apa jawaban Sayyidina Ali bin Husain? Qala idhabi fa anti hurratun liwajhillah. Ya udah, pergilah kau dari rumahku, kau enggak usah kerja lagi.
Kau bahkan bukan budak, engkau sudah bebas. Idhabi fa anti hurratun. Engkau sudah menjadi bebas karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada paksaan, enggak ada unsur lain, semuanya saya bebaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini dua kisah yang luar biasa ya. Yang artinya kenyataan ini terjadi di zamannya dan insya Allah pun kita bisa mencontoh. Insya Allah. Ya, insya Allah. Yang penting niat dulu. Kalau dalam masalah bengkel hati, memperbaiki hati, yang penting mau dibengkelin dulu, mau didandani dulu. Kalau dengar satu nasihat, insya Allah. Karena kita yakin paham, pasti setiap kita punya marah, dan itu karakter manusia. Dan ketika marah itu akan keluar, nah ini kawin menahan, memaafkannya, dan kita berbuat baik. Berikutnya, Sayyidina Umar kana waqafan 'inda kitabillah. Ini tentang Sayyidina Umar, terjadi zaman beliau, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ruwiya anna rajulan qala li Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, innaka la taqdi bil 'adli wa la tu'til haqq. Jadi Sayyidina Umar kan lama Pak menjadi khalifah kedua dari 4 khalifah ini, terlama dia. Khalifah kedua Sayyidina Umar terlama. Yang dikenal Sayyidina Umar mencontoh Rasulullah dari segi keadilan. Keadilan yang ditunjukkan oleh Sayyidina Umar dalam pemerintahannya luar biasa. Dan itu masyhur Pak, terkenal. Sayyidina Umar adil, mencontoh adilnya Rasulullah SAW. Yang mau dites ini, Sayyidina Umar dites juga, diuji. Ada orang datang kepada beliau, berani orang, Sayyidina Umar parahnya. Sayyidina Umar Pak, Sayyidina Umar itu kalau kemana-mana pedang nggak pernah ketinggalan. Jadi mau tebas apa aja mau siap. Siapa yang berani ngadap Sayyidina Umar? Anna rajulan qala, datang kejadian seorang lelaki datang kepada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu di masa kekhilafan dia. Ngomong nih orang laki ngomong langsung di depan Sayyidina Umar. Innaka la taqdi bil 'adl wa la tu'til haqq. Padahal Sayyidina Umar sudah berusaha menjadi seadil-adilnya memberikan hak-haknya fakir miskin. Ya. Ada orang ngomong di depannya langsung, innaka la taqdi bil 'adli. Ya Umar, ya Khalifah, engkau tidak bisa menghukumi sesuatu dengan adil. Wala tu'til haqq, dan engkau belum memberikan hak kepada fakir miskin. Masih banyak yang fakir miskin, padahal semuanya Pak setiap malam itu dikasih. Nah, orang ini nggak tahu. Ya, Allah alam apakah orang ini tahu ataupun enggak. Ya kalau dia nggak tahu berarti yang benar dia nggak tahu. Kalau dia tahu berarti yang ngetes. Ala kulli hal, ini kata-kata kalimat yang bisa bikin marah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sudah melakukan keadilan, berusaha sesungguhnya sekuatnya, kemudian hak-haknya rakyat sudah diberikan semua. Ada orang ngomong engkau tidak memutusi hukuman dengan adil dan juga engkau tidak memberikan hak kepada manusia. Faghadiba wahmarra wajhahu. Antas dibilang begitu manusia juga. Sayyidina Umar marah. Tapi belum keluar, dinyatakan faghadiba, maka nampaklah murka, marah dalam diri Sayyidina Umar, wahmarra wajhahu. Mukanya merah kan gitu ya. Ciri-ciri orang kalau udah mau marah itu mukanya beda, nyamar, atau nyamar. Ikan cupang dikedokin, gitu. Mukanya udah kelihatan mau keluar, mau merah. Ya. Faqila lahu, kejadian ini ada orang yang lagi lewat, ngelihat kejadian itu, orang yang ini, ya, bukan lewat dong Pak, dia ngelihat juga, mendengar ucapan orang tersebut di hadapan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nampak mau marah. Nah, orang yang ketiga ini dinasihati. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, alam tasma', tidakkah engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Kata orang yang ketiga ini nasihatin ya Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin,
dan ini orang nggak ngerti, nggak paham. Jahil itu bisa juga Pak, jahil itu bodoh. Maka tadi saya katakan mungkin orang ini tidak pernah melihat ya gerakan keadilan ataupun luar biasanya Sayyidina Umar setiap malam memberikan makanan gandum berkarung-karung kepada orang fakir dan miskin. Nah, karena orang ini bodoh, jadi maknanya kata orang ketiga jangan diladenin. Yang penting ya udah kita maafin dia, jangan diambil pusing, jangan diambil marah. Maafkan dia, ajak dia kebaikan, wa'arif 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Wa hadza jahil, nah orang ini bodoh nih, dan jangan dianggap. Jadi seperti itu beberapa nasihat ya ketika kita mensikapi kejadian yang bisa bikin kita marah. Qala sadaqta fa ka'annama kana naran fa utfiha. Tadinya kelihatan Sayyidina Umar memarah. Begitu dinasihatin sama orang yang ketiga tadi itu, ingat beliau sadar. Qala kata Sayyidina Umar sadaqta, benar engkau. Fa ka'annama kana naran fa utfiha. Yang tadinya digambarkan wajah Sayyidina Umar itu seperti api, Pak, udah mau marah banget udah. Sayyidina Umar dikata begitu di depan mukanya. Marah banget tadi. Begitu nasihatin dengan firman Allah, fa'utfi'at, maka seakan-akan api itu telah padam. Wa ruwiya 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala. Terakhir ya. Ini masih banyak pembahasan tentang ini. Diriwayatkan satu hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, annahu qala, kata Rasulullah SAW, "Thalathun man kunna fihi faqad istahaqqa wilayatullah." Ada 3 perkara, siapa orang man kunna fihi, siapa orang yang bisa punya 3 perkara mulia, siapa orang yang punya 3 perkara mulia ini, maka berhak orang itu dikatakan waliullah. Apa ya? Kekasihnya, orang yang Allah cintai, itu maknanya kekasihnya Allah. Apa yang pertama? Hilmun yadfa' bihi sabhas sabi. Ini hadis dengan ayat tadi menjadi motivasi buat kita, Pak. Yang pertama kata Nabi, hilmun, sifat sabar. Sabar yang bisa menahan diri kita dari bergaul dengan orang-orang bodoh. Artinya seperti kejadian tadi itu, orang-orang yang nggak paham, kadang-kadang ada tuh komen-komen orang yang nggak paham, Pak, udah dimin aja. Ya. Jangan diambil pusing, jangan jadi emosi gitu, sensitif. Kadang-kadang Pak, ada orang berkata dia nggak paham, bodoh, gitu kan, dalam bahasa Arab. Gimana? Ya udah, sabarin aja, udah, antepin aja. Jangan dianggap, itu maknanya. Ya, hilmun yadfa' bihi, kesabaran yang bisa menolak kebodohan orang yang bodoh. Artinya tadi tidak menganggap sesuatu yang penting ketika itu dilakukan, dikeluarkan, dikatakan oleh orang yang bodoh. Seperti tadi Sayyidina ingat ini udah tuh orang yang tahu apa ini, dia orang jahil, orang bodoh, jangan dianggap. Sabar. Jadi maknanya kalau kita ya dikata-kata ataupun dizolimi sama orang yang bodoh, lalu kita anggap itu buang-buang waktu, dan itu bisa memancing amarah kita. Makanya caranya seperti itu, sabar, ya, sabar yang bisa mengalahkan kebodohan orang bodoh. Jangan sampai terpancing Pak, dengan kebodohan mereka. Wa wara'un yamna'uhu 'anil ma'asi. Yang kedua, ya, jadi harus 3. Ini sabar yang nggak peduli dengan kebodohan orang, yang artinya sifat-sifat bodoh mereka. Yang kedua, sifat warok. Apa warok? Menahan diri, nggak makan, nggak ngerjain, nggak melakukan sesuatu yang haram, termasuk yang syubhat. Itu namanya warok. Orang yang punya sifat warok, yang dengan warok ini yamna'uhu 'anil ma'asi, yang bisa mencegah dia dari berbuat maksiat. Iya kan? Ini kan kita bahas tuh masalah makanan. Karena kebanyakan orang makan barang haram, duit haram, maka kebanyakan perbuatan yang maksiat. Itu aja. Kemarin udah ya di hadis sebelumnya. Maka dikatakan orang yang warok, menjaga diri, nggak mau dapat makanan, minuman, uang, macam-macam materi kecuali yang haram. Sebab apa? Kalau yang haram termasuk yang syubhat akan menjadi pengaruh kemaksiatan orang tersebut, menjadi orang yang ahli maksiat. Na'udzubillah. Wa khuluqun, terakhir
wa khuluqun hasanun yudari bihin nas. Dan kita harus punya akhlak yang baik yang bisa ya, yang dengan akhlak yang baik ini bisa kita berbuat atau memberikan manfaat kepada manusia. Ya, akhlak yang baik yang bisa menjadikan kita memberikan manfaat kepada orang lain. Apapun cara akhlak kita, pokoknya dengan kita memberikan manfaat kepada orang lain, itulah orang yang insya Allah kalau punya tiga ini, sabar, kemudian wara' dan berakhlakul karimah, insya Allah orang yang dikatakan menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan masih kajian tentang menahan marah ini Allah beri kita terus taufik dan hidayah. Ya, kejadian-kejadian situasi sesuatu yang bisa menyebabkan kita marah, tahan, bahkan jangan kasih tahu orang lain, jangan ngomong ke orang lain. Ketika dia ngomong ke orang lain, dia nggak marah saat itu Pak, tapi dia ngomong aja, nah itu namanya dia juga melampiaskan marahnya, ya, secara rahasia. Jadi tahan marah, insya Allah. Karena kemarin kata Nabi dalam hadis lain, la taghdab walakal jannah, la taghdab walakal jannah. Hadis yang sering dihafalin anak TK. Apa katanya? Janganlah kau marah, maka bagimu surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan terus taufik dan hidayah kepada kita dengan kajian-kajian ini, memperbaiki hati kita semua, saya pribadi semuanya kita, untuk mengambil nasihat dalam setiap pelajaran. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita ilmu semua ilmu kita manfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillah 'ala kulli hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.